Gimana sih caranya untuk fokus? Dan kenapa sih pentingnya? Fokus itu adalah hal yang terpenting untuk dilakukan karena dengan fokus kita dapat mengerjakan lebih banyak hal ternyata. Ada sebuah kalimat yang sangat powerful sekali, yaitu adalah kemana fokus pergi, ke situ energi mengalir. Berikut adalah 4 cara untuk agar Anda bisa fokus. Cara yang pertama. What's up awesome people? Kembali lagi di studio ini, studio Move On Multimedia Jakarta. Dan kemarin udah buat video 1 ya untuk pembahasan tentang apa sih Dot kemarin Dot? Masa depan. Cara meramal di masa depan. Cara meramal diri Anda sendiri di masa depan. Nah gimana? Apakah ramalannya sudah dibuat atau belum? Nah apalagi kemarin tuh tiba-tiba akhirnya gempar ya dengan ramalan Mbak Yu. Akhirnya, jadi Deddy Corbuzier mengatakan bahwa ramalan-ramalan yang diramalkan oleh Mbak Ayu akhirnya menjadi sebuah hal yang provokatif. Padahal harusnya ramalan itu tidak menjadi sebuah hal yang negatif atau merugikan, apalagi dalam ukuran yang besar atau mass masyarakat luas gitu ya. Nah, itu ada videonya sebelumnya, bisa ditaruh di sini mungkin ya, di link di sini. Namun hari ini adalah cara untuk fokus. Jadi banyak sekali, pernah dengar gak sih waktu Anda masih muda gitu, mungkin saya sih masih muda sering banget ya dulu dikasih tahu sama keluarga saya, sekitar saya untuk Reza kamu harus fokus. Mungkin beberapa dari Anda juga sama. Anda sering dikatakan oleh orang-orang sekitar bahwa Anda tuh gak fokus, Anda kurang fokus, Anda harusnya fokus. Nah, apa sih pentingnya fokus gitu? Ngapain kita harus fokus gitu? Nah, fokus itu adalah hal yang terpenting untuk dilakukan karena dengan fokus kita dapat mengerjakan lebih banyak hal ternyata daripada kita tidak fokus, daripada kita memikirkan banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Termasuk salah satunya adalah kita peduli tentang politik, kita peduli tentang Mbak Yu ramalan-ramalan tadi, kita peduli tentang isu-isu, akhirnya membuat kita tidak fokus. Apalagi kita sekarang memasuki era digital. Kita memasuki era digital. Kita bukan berada pada era digital, hampir berada pada era digital karena belum semuanya menggunakan digital secara penuh. Kita berada pada era informasi, di mana semua informasi mudah kita dapatkan. Di tangan kita aja, di HP, itu ada berapa notifikasi yang bisa kita terima dalam satu hari. Dan kita bisa memilih video apapun yang akan kita tonton, platform manapun yang akan kita lihat, yang akan kita baca, mau TikTok, mau Instagram, mau Facebook, semuanya bebas. Kita memiliki pilihan yang bebas untuk kita lakukan di era sekarang ini. Dan tentunya ketika semakin banyak hal yang bisa Anda lakukan, semakin banyak hal yang berusaha untuk menarik atensi Anda, maka akan semakin banyak juga distraction atau gangguan untuk tidak fokus. Nah, ada beberapa pertanyaan masuk ke saya di Facebook adalah, Pak, bagaimana caranya untuk agar fokus? Karena di salah satu program kita, Awesome Bracelet yang masih berlangsung sekarang, dibutuhkan salah satu metodenya adalah dengan fokus. Dan ada pertanyaan, Coach, bagaimana caranya untuk fokus? Saya susah fokus. Mungkin beberapa dari Anda juga mengatakan hal demikian, maka dari itu Anda melihat video ini. Anda susah untuk fokus. Gimana sih caranya untuk fokus? Dan kenapa sih pentingnya? Ada sebuah kalimat yang sangat powerful sekali, yaitu adalah kemana fokus pergi, ke situ energi mengalir. Jadi kemana Anda fokuskan diri Anda, maka kesitulah energi membentuk realita di sekitar Anda akan mengalir ke diri Anda, di mana Anda memfokuskan tentang sesuatu. Misalkan, Anda fokuskan tentang sesuatu yang sial, Anda gagal, Anda tidak bisa melakukan apapun, Anda orangnya tidak memiliki skill apapun, Anda selalu tidak disenangi oleh orang, Anda melakukan apapun gagal, Anda fokus kepada hal itu saja dengan permasalahan demi permasalahan, maka apa yang akan Anda dapatkan adalah sebuah kehidupan yang tidak baik, yang tidak sesuai yang Anda inginkan. Kenapa? Karena Anda fokus kepada penyelesaian masalah. Berat banget hidup seperti itu. Nah, namun jika Anda fokus kepada sesuatu yang positif, sesuatu yang luar biasa membangun diri Anda, maka Anda akan menjadi sukses seperti yang Anda inginkan. Karena kemana fokus pergi, ke situ energi mengalir. Dan fokus adalah tema kita hari ini. Cara untuk fokus agar kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan dalam dunia ini. Entah apapun yang menjadi tujuan Anda, sehingga Anda dapat mengklik video ini. Berikut adalah
4 cara untuk agar Anda bisa fokus. Cara yang pertama adalah Anda harus memiliki skill tidak peduli. Ya, Anda harus memiliki skill tidak peduli. Tidak peduli dengan apa? Tidak peduli dengan hal-hal yang tidak prioritas dalam hidup Anda. Banyak dari kita merasa bahwa semuanya harus dilakukan, semuanya harus diurus, semuanya harus dipedulikan. Padahal kita harus memiliki prioritas-prioritas dalam hidup kita agar kita dapat fokus terhadap apa yang akan kita jalani atau apa yang kita inginkan dalam hidup. Nah, kebanyakan orang nggak bisa fokus karena mereka terlalu peduli dengan sekitar. Hal-hal penting juga mereka nggak peduli. Hal pertama yang harus Anda pelajari adalah skill tidak peduli. Nah, sehingga ketika Anda tidak peduli dan fokus hanya kepada prioritas Anda saja, maka Anda akan lebih dekat lagi dengan fokus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membuat goal yang emosional. Membuat goal-goal yang emosional. Prioritas-prioritas yang emosional untuk Anda. Goal kecil, goal sedang, goal besar. Apapun, buatlah goal yang emosional. Yang kira-kira bisa membuat Anda merasa bahwa, oh ya, ini saya benar-benar harus melakukan hal tersebut. Misalkan goal kecil, saya harus pergi, goal kecil yang saya ciptakan ya, saya tambahkan cerita yang emosional. Saya harus pergi ke gym setiap 2 hari sekali, setiap pagi. Kenapa harus pagi? Karena kalau sore rame biasanya dan saya masih harus melakukan pekerjaan di kantor. Dan kalau pagi lebih sepi dan akhirnya lebih fresh, tapi berat banget bangun pagi. Ya, saya juga berat banget bangun pagi. Tapi saya harus ke sana. Nah, kemudian ketika saya cuma mengatakan bahwa saya harus pergi ke gym karena alasan-alasan yang tidak kuat, tidak emosional. Misalkan cuman ya biar sehat katanya. Oh ya karena udah terlanjur bayar atau apapun yang tidak terlalu emosional, maka saya akan berat melangkah pada pagi hari ke gym tersebut. Tapi kalau saya tambahkan cerita yang emosional seperti ini, misalkan kalau saya tidak bugar, tidak tampilan tidak baik, apalagi kemarin pandemi, berat saya naik, kemudian saya tidak pede untuk tampil di kamera, apa yang terjadi? Saya tidak bisa membagikan ini ke Anda, saya tidak bisa menjalankan perusahaan saya, kemudian saya tidak akan mendapatkan penghasilan, saya tidak akan memperbesar perusahaan saya juga akan kehilangan image, kemudian saya tidak bisa membiayai rumah, kemudian saya merasa depresi, sakit, dan akhirnya semua orang tidak senang di sekitar saya. Nah, itu lebih emosional. Saya tidak ingin itu terjadi sehingga hal kecil, goal kecil yang saya harus lakukan adalah bangun pagi, pasang alarm, berdiri dari kasur dan pergi ke tempat gym. Itu menjadi sangat-sangat mudah sekali untuk kita dapat fokus terhadap tujuan kita. Nah, bagi Anda, buatlah goal yang emosional. Bukan hanya sekedar goal yang kira-kira ya kalau saya lakukan ya udah nggak apa-apa, kalau saya nggak lakukan ya udah nggak apa-apa. Jangan buat goal-goal yang biasa, buat goal-goal yang emosional dengan alasan-alasan yang emosional. Nah, jika Anda sudah tahu prioritasnya, maka kemudian setelah itu adalah tenang saja, percaya diri. Percayakan kepada diri Anda bahwa Anda telah menciptakan sebuah prioritas dan goal-goal yang memang sudah menjadi hal yang terpenting dalam hidup Anda. Santai saja, tenang saja, jalani saja, jangan berpikiran lagi, oh kalau misalkan saya prioritasnya ini, gimana kalau misalkan kayak gini? Kayak misalkan saya tadi pergi ke gym misalkan. Nah, kalau misalkan saya pergi ke gym, tiba-tiba saya akan ngantuk dan kemudian nggak bisa kerja siangnya, kemudian udah. Yang Anda harus lakukan adalah tenang saja, jalani saja kehidupan dengan prioritas yang telah Anda tetapkan. Dan pada malam hari, Anda harus tidur yang cukup. Karena badan Anda harus memiliki imun yang cukup dan saraf-saraf dalam badan Anda harus di-refresh untuk kemudian Anda melakukan prioritas dan goal yang saya sebutkan di nomor 1 dan nomor 2 tadi. Nah, kalau Anda kurang tidur, maka badan Anda akan merasa tidak siap untuk menjalankan prioritas ataupun melaksanakan goal yang Anda inginkan tadi. Nah, yang ketiga adalah tadi tidur yang cukup dan tenangkan pikiran Anda. Karena biasanya orang nggak bisa tidur karena mereka terlalu banyak yang dipikirkan. Balik lagi, mereka tidak tahu prioritasnya seperti apa. Kalau Anda sudah tahu prioritasnya, sudah tahu goalnya, tenang saja dan malam tidur dengan nyenyak. Berterima kasih pada malam hari, tidur dengan nyenyak dan besok pagi bangun lagi dengan prioritas yang baru. Dengan kegiatan-kegiatan yang harus Anda lakukan untuk mencapai prioritas Anda. Yang keempat sebenarnya sudah menjadi rahasia umum namun banyak orang tidak melakukan, termasuk saya paham 90% dari Anda tidak melakukan, yaitu adalah meditasi. Ya,
meditasi yang seperti apa? Dalam program Awesome Bracelet sih kita menggunakan yang dinamakan mode with priming. Jadi sebuah sesi di pagi hari untuk merefresh kembali otak kita, merefresh kembali semangat kita agar dapat siap menghadapi satu hari dan menjadi fokus untuk mencapai goal atau tujuan kita. Nah, bagi Anda yang belum bergabung bersama Awesome Bracelet, mudah saja Anda dapat melakukan meditasi di pagi hari dengan cara mengosongkan pikiran dan berfokus, latihan fokus dengan cara mengamati tubuh Anda. Anda hanya berdiam diri, pilih lagu yang menenangkan, Anda berdiam diri, kemudian Anda bayangkan, Anda amati apa yang sedang terjadi dalam tubuh Anda. Tubuh Anda sekarang sedang duduk misalkan atau sedang tertidur, kemudian mata Anda sedang terpejam, bayangkan ada saraf-saraf yang bergerak, bayangkan Anda sedang memikirkan sesuatu, atau Anda sedang jadi Anda sebagai pengamat atas diri Anda pada saat itu. Nah, ketika Anda bisa melakukan hal itu, maka Anda akan semakin fokus terhadap diri Anda dan pikiran Anda akan kosong. Tidak terpikir lagi dengan hal-hal lainnya. Tidak dengan goal Anda, tidak dengan prioritas Anda. Karena harus ada satu masa Anda mengosongkan diri dari semua ini. Karena sekali lagi Anda tidak bisa melakukan semuanya secara bersama-sama. Dan Anda hanya menjadi sebuah individu, saya katakan bukan seorang lagi ya, sebuah individu yang terikat dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, sehingga ketika kita mengosongkan sementara, kita seperti mencabut kabel sementara, kita bisa melihat dari segi yang lebih baik untuk bagaimana kita dapat mencapai kehidupan yang lebih baik. Yaitu adalah salah satunya dengan fokus. Yang poin keempat tadi dilakukan dengan cara meditasi. Oke, awesome people. Fokus itu emang gak gampang, susah-susah gampang. Saya pun juga kadang terlalu banyak distraction di sekitar kita, namun permainannya di situ. Bagi siapa yang tahu cara untuk fokus terhadap sebuah hal, terhadap suatu prioritas, terhadap suatu goal, terhadap suatu momen, maka merekalah yang akan memenangkan setiap pertandingan. Karena ketika kita bisa fokus, kita bisa benar-benar tahu bahwa hal yang harus kita lakukan tersebut adalah hal yang penting, adalah hal yang harus kita selesaikan. Nah, latih diri Anda dengan melakukan 4 cara tadi dan jadikan cara untuk membuat diri Anda fokus tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Ketika sudah menjadi kebiasaan, maka Anda tidak perlu berpikir lagi, Anda tidak perlu memikirkan lagi. Ketika Anda perlu fokus, Anda akan fokus. Nah, sekarang fokus dulu untuk mencari cara untuk agar Anda bisa fokus. Jangan bingung lagi mencari cara yang lainnya dengan cara macam-macam, cukup lakukan 4 tadi, fokus di situ untuk Anda melatih diri pertama kali agar Anda dapat fokus. Nah, awesome people, kira-kira video kali ini segitu aja. Biasanya panjang, saya pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, tapi saya ingin video-video yang saya hadirkan di channel YouTube Rezal Fuego ini menjadi video yang berguna untuk diri Anda dalam menjalankan realita Anda sendiri di realita Anda masing-masing. Dan salah satunya yang saya bagikan hari ini adalah cara untuk fokus, karena ada beberapa pertanyaan yang muncul di grup Awesome Bracelet dan saya harapkan ini dapat menjawab apa yang Anda pertanyakan selama ini untuk cara fokus dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Dan seperti biasa, lakukan, do it, jadilah awesome people, jadilah orang-orang yang luar biasa. Sampai ketemu lagi, nama saya Rezal Fuego. Remember awesome people, keep awesome.